Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali kembali lagi bersama saya Nadia Syahrina dalam program Inspirasi. Program yang menghadirkan orang-orang inspiratif yang ada di Nusa Tenggara Barat. Kali ini tokoh inspiratif kita yaitu Mas Aprianto. Pemuda asal Desa Guntur Macan, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Beliau mencoba peruntungannya di usaha budidaya madu trigona. Kali ini telah hadir bersama kita Mas Aprianto. Mas, bagaimana kabarnya hari ini, Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bagaimana, Mbak? Sehat juga? Alhamdulillah sehat juga. Mas Aprianto boleh menceritakan sedikit latar belakang Mas Aprianto sebelum memulai usaha madu trigona ini seperti apa? Ya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya, alhamdulillah awal mulai melakukan usaha budidaya trigona didasari oleh rasa penasaran sebenarnya dengan teman-teman. Sebelumnya dari tahun 2018 saya belum pernah melakukan budidaya. Karena apa? Karena masih pengetahuan orang tentang trigona itu masih asing. Orang-orang masih melihat bahwa trigona ini makhluk atau lebah yang sangat berbahaya. Ketika melihat di pintu langsung diusir, dibuang dan tidak menjadi perhatian masyarakat. Nah, di situ mulai saya melakukan kajian, melihat bagaimana yang ada di sekitar kita ya. Ternyata di media sosial itu banyak yang memberikan informasi ternyata trigona mulai memiliki daya tarik. Yeah. Nah, saya coba melihat ternyata ada juga masyarakat yang ada di sekitar kita mulai berbudidaya. Sehingga di tahun 2018 awal itu saya melakukan kegiatan pelatihan untuk masyarakat yang ada di Desa Guntur Macan, sama-sama belajar bagaimana ini trigona gitu. Yeah. Ternyata setelah kita pelajari menarik dan memang manfaat dari madu trigona ini sangat bagus selain untuk kesehatan pribadi, untuk keluarga kita, dan ketika bernilai lebih bisa dijual. Nah, mulailah dari situ kita mulai satu demi satu mendatangkan koloni, bekerja sama dengan anggota-anggota yang lain, membuat sebuah kelompok. Akhirnya sampai sekarang teman-teman mulai berjalan usahanya dari yang hanya 5 stup, 5 kotak, 5 koloni menjadi sekarang ada yang sampai 60, ada yang 90. Baik, berarti dari 2018 muncul ide untuk membudidayakan madu ini. Mas Aprianto sendiri kah atau langsung bersama kawan-kawan yang ada di desa ini? Ya, jadi kalau saya itu masuk bagian daripada penggerak teman-teman juga untuk berbudidaya di sini. Karena waktu itu belum ada kelompok, belum ada yang akan memasarkan dan masih sulit. Di sana itu kita melihat peluang yang akan ada, sehingga kita sama-sama sudah untuk bagaimana madu trigona ini bisa muncul ke permukaan. Karena kita melihat potensi yang ada di Desa Guntur Macan ini begitu banyak, termasuk penghasil bunga. Nah, ini kalau tidak dimanfaatkan dengan baik oleh kita, maka akan sia-sia. Sehingga dengan teman-teman itu sama-sama kita membuat kelompok ini, menghimpun koloni-koloni yang masih belum terawat, yang masih bertebaran tidak terurus, kita pindah buatkan kotak. Alhamdulillah waktu itu ada support memang dari desa untuk kita memulai kegiatan ini agar teman-teman termotivasi. Oke, baik Mas Aprianto, sebelum kita bicara lebih dalam lagi terkait dengan madu ini, sebelumnya Mas Aprianto apakah menjalankan usaha lainkah atau ada orang tuakah yang sebelumnya mempunyai usaha madu trigona ini atau seperti apa Mas Aprianto? Latar belakang keluarga tidak ada, kita semua di petani sebenarnya, petani sawah. Jadi tidak ada yang melatar belakang kami pernah bersentuhan dengan madu trigona atau madu jenis apis tidak ada. Murni karena memang ini keinginan kami dan masyarakat sekitar. Ini sepertinya potensi untuk kita kembangkan, ya mudah-mudahan bisa menjadi salah satu ladang pembangkit ekonomi. Apalagi waktu itu mulai berkembangnya itu ketika kita mengalami musibah gempa ya. Jadi 2018 itu ya. Itu Januari kita mulai bentuk. Kemudian di bulan Agustus itu kita langsung
hadapkan dengan musibah, gempa. Koloni-koloni yang ada di peternak yang sudah kita bangun itu tidak terurus. Ada yang jatuh, yang sudah kita buatkan rak, ada yang kabur. Bingung kita karena waktu itu sumber penghasilan itu dari mana? Kita semuanya butuh, rumah tidak ada. Nah ini bagaimana coba kita bangkit? Karena satu-satunya yang kami lihat waktu itu yang tidak membutuhkan modal besar misalnya, atau mungkin membutuhkan perhatian yang besar, misalnya mengganggu sampai pekerjaan, ternyata hanya trigona. Akhirnya bagaimana saya rangkul kembali mereka, ayo masyarakat, anggota kelompok, kita mulai bangkit. Trigona ini adalah satu-satunya yang bisa kita lihat saat ini. Saya akan berusaha membina sampai 3 tahun ke depan. Saya akan siap datang ke rumah Anda untuk kita sama-sama belajar, pecah koloninya, atau mungkin kita panen madunya. Saya siap langsung terjun di situ, mendampingi anggota semuanya. Saya bilang begitu. Oke, berarti sejak gempa 2018 lalu itu yang membuat Mas Aprianto dan teman-teman untuk berinisiatif membuat usaha ini. Oke, kemudian setelah ada gempa tersebut 2018 itu, progres ke depan untuk madu ini seperti apa, Mas? Apakah pada saat itu 2018 sudah berkembangkah atau masih menapak karir seperti itu? Bagaimana, Mas? Jadi waktu itu memang kita masih menapak karir, memang masih awal-awal. Saya sendiri pada waktu itu hanya punya 2 koloni yang ada di bambu. Kemudian dari situ saya coba pelajari bagaimana cara memperbanyaknya. Alhamdulillah bisa berkembang dari 2 menjadi 8, jadi 20, dan sekarang sudah sampai 80 koloni. 80 koloni dari 2 koloni tersebut. Luar biasa. Jadi sekarang dari latar belakang yang sudah Mas Aprianto jelaskan, apakah ada usaha-usaha barukah yang menarik perhatian Mas Joni selain usaha madu ini, atau hanya fokus di madu trigona ini saja, Mas? Ataukah dengan hasil dari madu ini dan keuntungan seperti itu dari madu? Karena setahu saya bahwa madu ini merupakan usaha yang sangat luar biasa karena dari manfaatnya, kemudian dari keuntungannya seperti itu, Mas ya. Nah, menurut Mas Aprianto itu seperti apa? Ya, kalau saya melihat banyak yang bisa kita usahakan dari kegiatan budidaya trigona ini. Memang secara realnya di lapangan, sementara kita hanya menghasilkan produk madu saja turunannya dari trigona. Padahal kalau kita tahu sebenarnya banyak sekali yang lain. Misalnya pemanfaatan propolis, misalnya pemanfaatan bipolennya. Hanya saja di internet kita belum ada sampai ke situ. Murni hanya kepada madu. Tapi selain kita usaha madu, bisa juga kita usaha vegetasi yang saya inisiasikan untuk bisa berusaha mendatangkan atau mempelajari madu-madu ini kira-kira akan bisa maksimal produksinya dengan apa? Ternyata dengan vegetasi. Saya coba telusuri vegetasi apa yang bagus untuk diadakan agar bisa menunjang produksi madu kita ke depan. Alhamdulillah saya bisa proyek teman-teman di tingkat nasional, ada yang namanya komunitas trigona tingkat nasional, ada juga tingkat di Flora di Lombok gitu ada. Nah itu alhamdulillah kita bisa sharing terkait vegetasi, dan saya datangkan vegetasi unggulan misalnya, dan itu yang kita kembangkan dan itu kita jual untuk bisa menghidupi keluarga dan kelompok ini gitu. Oke, kemudian ini Mas, tadi sudah ada Mas ceritakan bagaimana latar belakang awal mula Mas membudidayakan madu ini dari keterpurukan pada saat 2018 ada gempa dan lain sebagainya. Maka hal apa yang Mas Aprianto lakukan saat ini dan kelompoknya agar madu ini bisa terekspor keluar gitu, Mas? Untuk pasar sendiri memang kita sementara ini ya ada yang di sekitar rumah kita, kampung kita, ada yang dengan online kita sampai keluar kota, bahkan karena hikmah gempa kemarin itu kan banyak relawan ke sini. Nah, teman-teman relawan yang dari Bogor, dari Jogja gitu mesen. Jadi mereka mesen dari ada yang 2 liter, ada yang 250 mili, ada yang 500 mili. Mereka mesen dan itu melalui saya jalurnya. Sehingga saya tidak terlalu melihat terlalu kendala dalam hal pemasaran, karena memang ini juga menjadi kebutuhan masyarakat seluruhnya, bahwa madu ini sumber imun yang bagus kesehatan kita. Untuk kesehatan. Nah, saya yakin bahwa usaha madu ini ada usaha yang sangat berkah.
selain untuk keluarga, kita juga untuk orang lain gitu. Betul sekali. Baik, pemirsa, itu dia tadi latar belakang yang sudah diceritakan oleh Mas Aprianto, mulai dari perjalanannya belum mempunyai usaha apa-apa hingga ada gempa 2018, dan disitulah muncul ide dari Mas Aprianto untuk membudidayakan usaha madu trigona ini. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, masih ada informasi menarik lainnya dari Mas Aprianto terkait dengan madu trigona. Tetap di program Inspirasi. Terima kasih karena Anda masih bersama kami pemirsa dalam program Inspirasi. Kali ini masih bersama Mas Aprianto, pengusaha madu trigona. Ya Mas, tadi kita lanjutkan pembicaraan kita tentang latar belakang Mas Aprianto memulai bisnis ini. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Mas. Mas Aprianto memulai usaha ini tentunya belum ada ilmu sedikit pun kan? Hanya mengandalkan sosial media untuk mengetahui apa sih madu trigona ini. Nah, jadi bisa Mas Aprianto ceritakan bagaimana awal mulanya Mas bisa mempelajari tentang teori-teori dari madu trigona ini? Untuk ilmu-ilmu dalam budidaya trigona, awalnya memang kita pernah melakukan pelatihan dulu, mendatangkan bicara dari UNRAM untuk bisa memberikan pemaparan kepada saya terutama, dan kemudian teman-teman yang ada di desa ini, bagaimana sih trigona itu, apa saja lebah-lebah penghasil madu. Nah, di sana jelaskan. Luar biasa, dari yang tidak tahu kita ternyata tahu jadinya gitu. Iya. Wah, dulu itu kita mikirnya kalau lebah itu hanya yang nyengat yang akan menghasilkan madu, sehingga nggak mungkin lah kita yang di rumah ini akan bisa ternak, kita akan bisa menghasilkan madu. Tapi dengan datangnya pembicara dari UNRAM itu alhamdulillah memberikan wawasan bagi kami. Ternyata trigona ini ramah lingkungan, bisa diternak di rumah, mau di emperan rumah, mau dibuatkan rak atau bagaimana, itu ada di situ ilmunya. Dijelaskan juga bagi kami ternyata kebutuhan-kebutuhan dari madu lebah trigona ini agar bisa menunjang produksi madu atau kehidupannya itu apa saja ya, kayak tadi vegetasi apa segala macam itu harus ditunjang. Jadi kalau tidak ada vegetasi yang mendukung, maka mustahil rasanya akan kita melakukan proses budidaya. Itu pelatihan yang kami adakan dulu oleh pemerintah desa melalui pos penyuluhan desa namanya. Itu pernah tahun 2018 awal. Dari situ mulai langsung kita melakukan pembelajaran mencari. Saya kebetulan memang di situ agak proaktif. Bagaimana caranya ilmu ini benar-benar bisa maksimal kami dapatkan. Nah, ternyata saya tergabunglah di komunitas komunitas trigona nasional namanya, secara online di situ. Sharing-sharing, ada teman-teman di Kalimantan, ada Bang Aldi namanya di situ. Itu memberikan pemahaman kepada saya, ternyata trigona di sekitar kita ini berbeda-beda jenis juga. Ternyata tidak seperti yang kita ketahui, mungkin trigona udah trigona aja gitu. Kalau bahasa di sini nyantleng. Iya. Udah kalau nyantleng ini sudah namanya nyantleng gitu. Ternyata beliau memberikan gambaran kepada kami ternyata bahwa trigona ini banyak jenisnya. Dan untuk yang ada di Lombok sendiri kemarin diinformasikan awal-awal sama beliau itu, saya tanyakan ini jenis hitam sama yang kuning apa namanya gitu. Oh ternyata ada namanya Clipiaris, ada namanya Sapien. Itu dijelaskan oleh teman-teman komunitas nasional. Ada juga dari dari Jakarta, kita sharing juga melalui online. Nah, dari situ ternyata banyak ilmu yang kami dapatkan, sharing-sharing secara online. Di samping kami dengan online, kami juga coba mencari informasi komunitas yang ada di sekitar gitu. Teman-teman peternak mungkin yang sudah mendahului, yang sudah melakukan budidaya trigona dan sudah berhasil. Nah, kami ketemu dengan teman-teman yang ada di Flora. Waktu itu belum namanya Flora, masih komunitas trigona Lombok. Ya. Dan itu ada grup Facebooknya. Nah, itu kita ketemu dengan peternak-peternak, ada yang dari Lombok Timur, Lombok Utara, ada yang Lombok Tengah, di Mataram terutama. Ya, kita kumpul di situ diskusi. Nah, bagaimana inovasi-inovasi dalam budidaya trigona itu kami dapatkan dari mereka. Nah,
Nah, seperti yang kita kembangkan saat ini, ada yang sistem topping istilahnya, ada yang sistem merah, ada yang stuk bertingkat. Itu banyak kita temukan dari teman-teman peternak yang ada di luaran kita, terutama di Lombok. Kemarin itu kita di Lombok Timur misalnya, silaturahim di sana. Mereka mengembangkan sistem topping. Ternyata dengan sistem topping itu panennya lebih mudah. Jadi sistem topping itu jadi ada koloni di bawah bambu misalnya, log ori kalau kita bahasakan dari aslinya. Nah, itu tinggal dipotong, ditaruhkan kotak mungkin ukuran 35 kali 35 atau 40 di atasnya. Sudah dibiarkan saja, nanti dengan vegetasi yang menunjang tentunya akan dengan sendirinya madu itu akan dikumpulkan di atas itu. Oh, jadi lebih mudah kita panen. Lebih mudah, betul sekali. Tanpa mengganggu koloni yang di bawah. Koloni yang di bawah. Iya. Mereka di sana kan ada ratu, ada telur, ada cadangan makanan bipolen segala macam. Nah, yang di atas ini hanya madu. Hanya madu saja ya. Nah, itu yang kita enak kita panen, bisa itu. Berarti di sini sudah diterapkan sistem seperti itu atau Ya, seperti apa, Mas? ada. Kami sudah buat percontohan agar bisa memberikan gambaran bagi peternak yang ada sekitar kami, terutama di Guntur Macan ini. Oh, ternyata ada metode sistem topping namanya. Iya. Nah, kalau ada tamu datang, misalnya kalau mau sekedar cicip bisa dari situ. Bisa langsung dari ininya ya, luar biasa. Nah, itu. Ada juga misalnya sistem sistem stuk bertingkat, itu sama konsepnya, satu kotak di bawahnya, kemudian di atasnya itu nanti dibuatkan kotak-kotak kecil, itu ada tempat madu saja ada. Nah, kebetulan kita di sini memang karena masih baru, tidak cukup dengan ilmu-ilmu itu, lagi kita cari informasi di teman-teman nasional, sampai ditemukanlah kesimpulan ternyata trigona lain yang di daerah lain itu lebih unggul juga, ada juga yang unggul katanya. Ada yang jenis Itama, jenis Biroi. Ini saya pelajari juga bagaimana itu. Ya, kalau di sini sendiri jenis apa, Mas? Di sini yang kemarin saya ada sekitar hanya Scliviaris dan Sapiens saja. Oh, ada 2 jenis Ya, itu ya. sebenarnya kalau literaturnya ada 4 di sini. Yang ada Fusco namanya, ada Cliviaris itu jenis yang kuning, ada ada Sapien, dengan ada Levisep itu yang jenis hitam. Itu yang bisa kita temukan di Lombok ini. Berarti lokal ya? Lokal. Iya. Lokal. Nah, kalau jenis-jenis selang dari kota lain kira-kira ada, Mas, di sini? Atau hanya 4 jenis yang lokal itu saja tadi? ya, kalau yang lokal hanya 4 itu sementara yang saya ketahui. Tapi karena penasaran dengan lebah yang dari luar, misal dari Sumatera, dari Sulawesi, yang konon itu bisa memberikan produksi madu yang lebih banyak, akhirnya saya datangkan yang dari Sumatera, kemudian dari Sulawesi. Yang Sumatera itu jenisnya Heterotrigona Itama, kemudian dari Sulawesi itu namanya Biroi. Biroi. Iya. Itu ada perbedaan kah, atau hanya perbedaan nama saja, atau manfaatnya juga berbeda seperti itu, Mas? Iya, kalau manfaat mungkin rata-rata Trigona ini adalah lebah penghasil madu yang berbeda dengan madu yang jenis apis. Nah, Trigona ini karena berbedanya itu karena dibungkusnya pakai propolis itu madunya. Nah, jadi ketika mengatakan Trigona jenis ini berbeda, kemungkinan tidak gitu, karena sama-sama dibungkus pakai propolis. Oke, baik. Jadi ini Mas Aprianto tadi sudah menjelaskan berbagai jenis madu Trigona. Nah, di depan kita ini sudah ada madu Trigona, betul sekali, Mas? Betul, betul. Iya, ini boleh diceritakan, Mas, ini madu jenis apa? Yang botol besar nih jenis madu apa? Terus botol kecil jenis madu apa? Iya. Silakan, Mas. Jadi kalau yang ini kebetulan kemarin itu kami panen jenis Cliviaris, kalau yang ini. Iya. Juga yang ini juga Cliviaris. Nah, yang ini jenis Sapien. Berarti teksturnya kalau yang ini agak kecoklatan ya? Coklat tua seperti itu, sedangkan yang ini warnanya agak muda. Ya. Nah, kalau dari segi warna sebenarnya tidak bisa juga kita simpulkan dari jenis Trigona apa gitu. iya. Karena bisa saja tergantung dari nektar yang diambil dari bunga apa, bisa jadi kan, atau mungkin bisa jadi karena terlalu lama, atau mungkin terlalu mudah dipanen, bisa jadi. Jadi tidak bisa kita patok warna itu menjadi patokan jenis apanya. Oh, baik. Berarti madu ini kita tidak bisa taksir ya, umpama ini bulan ini dan dia menghisap nektarnya yang mana, seperti itu, Mas ya? Ya, lebih-lebih Trigona. Kan Trigona ini tidak bisa kita
dia kecil kan. Dari satu buah pohon yang berbunga belum tentu semua nektar yang ada di bunga satu pohon itu akan masuk dalam satu kantong. Bisa jadi dia dari berbagai macam bunga. Itulah lebihnya trigona ini. Dia tidak monoton atau dari satu bunga saja, tapi dari banyak macam bunga ya. Bahkan dari bunga-bunga terkecil yang tidak bisa dimasuki oleh lebah apis jenisnya serana atau mungkin jenis yang hutan itu dorsata, itu trigona bisa masuk. Ya, itu kelebihannya ya trigona ini. Iya. Oke. Jadi kita hanya melihat bahwa ini madu trigona dibungkus dengan kantong propolis, maka insya Allah manfaatnya lebih bagus, lebih banyak gitu. Baik Mas Aprianto, nah tadi sudah dijelaskan ini madu trigonanya seperti apa. Nah sekarang di samping saya ini ada sebuah kotak yang vertikal dan horizontal nih. Kira-kira ini untuk apa Mas? Bisa dijelaskan? Iya, untuk kotak ini ya kita berdasarkan pengalaman teman-teman yang ada. Kalau yang horizontal ini lebih kami gunakan untuk yang jenis lokal, yang itu jenis Clyptyaris atau Sapien. Nanti kalau yang vertikal ini itu untuk jenis yang namanya Biroi yang dari Sulawesi. Nah ini masing-masing memang dibuat karena kebutuhan. Kalau yang jenis lokal cukup dengan kotak yang horizontal itu sudah bisa dapat panen madu biasa saja gitu. Tapi kalau yang jenis Sulawesi yang Biroi itu dia melihat dari kebiasaan atau struktur sarang yang dibuat. Jadi kalau Biroi itu dia telurnya itu melingkar. Ya, dia bersusun naik ke atas gitu ya. Spiral naik ke atas. Nah, jadi dari yang bawah itu terus sampai ke atas. Nah, kalau sudah posisinya sampai tahap yang paling super, paling kuat koloninya, maka nanti setelah itu dia akan produksi madu. Banyak madunya itu ada di tengah-tengah saja gitu. Yang di bawah nanti sekedar untuk pakan sarang telur yang atas. Nah, yang atas ini cadangan makanan yang bisa kita ambil. Nah, madu yang ada di tengahnya ini, kotak tengahnya ini, itu yang bisa kita ambil, itu yang bisa kita panen. Yang atas hanya untuk kontrol saja. Itu untuk kotak vertikal. Berarti ada dua ya, vertikal dan horizontal, dan keduanya memiliki fungsi yang berbeda-beda tergantung dengan jenis madu itu sendiri. Seperti itu. Oke. Jadi ini nanti madu ini kan ada yang vertikal, ada yang horizontal. Apakah prosesnya dari dia koloni di situ sampai dengan panen itu apakah sama waktunya atau berbeda-beda seperti itu Mas Aprianto? Berbeda, karena memang kami tahunya itu kalau jenis Biroi ini dia lebih gesit menghasilkan madu. Ya. Ada yang sistem topping yang saya buat itu, saya cuman 2,5 bulan dapat 300 mili baru naik topping. Tapi setelah saya panen itu dari tanggal 31, sekarang sudah umur sekitar 3 minggu, sudah balik lagi madunya, numpuk banyak. Nah itu kelebihan dari trigona Biroi ini, dia lebih cepat untuk menghasilkan madu. Kalau yang lokal, memang bisa saja kita panen 4 bulan atau bahkan 6 bulan. Tapi kalau di kelompok kami itu untuk yang jenis Clyptyaris, kita usahakan bisa panen sekali setahun biar sekali-kali banyak gitu anunya. Oke, baik Mas Aprianto. Nanti kita lanjutkan lagi, kita jeda iklan berikut dulu. Baiklah pemirsa, masih ada informasi menarik lainnya tentang madu trigona dari Mas Aprianto setelah jeda iklan berikut. Tetaplah bersama kami di program Inspirasi. Baiklah, terima kasih karena Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi. Nah, masih bersama saya, sosok inspiratif kali ini Mas Aprianto. Kali ini saya sudah berada di lokasi tempat di mana budidaya madu trigona ini. Ya Mas Aprianto bisa jelaskan ini budidaya bibitkah atau seperti apa Mas? Silakan. Jadi untuk kegiatan yang ada di tempat saya ini adalah kegiatan pembibitan. Jadi saya dengan anggota kelompok itu melakukan kerjasama seperti itu. Ketika ada koloni yang bagus,
Kita taruh di sini, kita perbanyak di sini. Setelah mulai bagus, siap untuk disebar ke masyarakat. Dalam proses pemberdayaan kita sebar di masyarakat. Ada masyarakat yang kita kasih 3 sesuai kondisi vegetasi yang ada di sekitarnya. Ketika vegetasinya di sana bagus, bisa kita kasih 10 kotak. Nah, jadi kita bisa lihat nanti kalau kalau panen di masyarakat itu banyak sekali madu yang kita temukan. Tapi kalau di pembibitan ini kita murni untuk melakukan perbanyakan. Ya. Ini seperti ini, Mbak. Jadi susunannya itu sudah jadi. Nah, kalau sudah jadi seperti ini sudah pas cocok untuk kita bawa ke masyarakat. Jadi kita taruh di masyarakat agar masyarakat ini tergerak, agar bisa mau berbudidaya. Karena kebanyakan masyarakat itu dulu mengetahui kalau trigona itu seperti kata tadi, dia takut masuk telinga, takut digigit, pokoknya berbahaya lah. Nah, sekarang kita ingin dekatkan mereka. Mereka tidak punya uang untuk membeli koloni, maka kita kasih mereka untuk mau membudidayakan. Paling tidak nanti mereka itu bisa merasakan rasanya madu yang mereka ternak, dan kemudian paling tidak bisa memberikan satu nutrisi tambahan di keluarganya. Kalau tidak untuk dijual, paling tidak untuk keluarga. Dikonsumsi pribadi. Oke. Jadi ini tadi sudah dijelaskan di depan sana tadi bahwa ini pembibitannya ada 2 jenis kan? 2 jenis kotak. Nah, ini yang Mas Aprianto pegang ini jenis apa tadi, Mas? Ini saya coba yang jenis vertikal untuk biroi. Dulu kan kita tahunya biroi yang bisa diberikan pakai kotak vertikal. Nah, coba saya kembangkan dengan seperti ini, perbanyakan seperti ini. Nanti kalau sudah jadi seperti ini, kita akan taruh seperti itu, Mbak. Seperti yang ini? Iya. Oke. Kita berharap telur-telurnya itu ada di atas. Kalau tadi biroi itu telur-telurnya di bawah. Kemudian madunya di atas. Tapi kalau yang jenis Clypharis kita harapkan dia telurnya di atas, madunya itu di bawah. Di bawah. Okay. Karena karakter 2 jenis lebah ini memang seperti itu. Kalau yang biroi dia dari bawah ke atas naik. Kalau yang Clypharis dia lebih banyak di atas nanti. Kalau sudah banyak, sudah telurnya sudah koloninya sudah super, full bisa jadi nih telur. Nah, di bawah itu madu. Madu semua, baik. Itu karakternya kalau yang Clypharis. Oke, Mas. Nah, ini kan sudah kita lihat nih ada beberapa tingkat ya tempat pembibitan ini. Awal mulanya itu apakah Mas ada maksudnya ada tahap-tahapannya kah dalam pembuatan ini atau seperti apa, atau memang untuk jenis madu trigona ini memang sudah ada tingkatan seperti ini, 3 susun kah, 2 susun atau seperti atau apa, bebas seperti itu, Mas? Silakan bisa disampaikan kepada pemirsa. Jadi untuk jenis yang ada di sini itu saya karena sebagai orang yang mohon maaf mengatakan bahwa saya memberikan edukasi kepada masyarakat atau anggota, itu harus lebih dulu mengetahui teknik kotak yang pas untuk dibudidaya seperti apa, sehingga banyak metode misal seperti ini, yang kotak seperti ini saya inisiatif sendiri membuat, menerapkan kira-kira bisa tidak akan sama seperti biroi nanti, dia terpisah antara telur kemudian madu. Nah, begitu juga dengan yang lain yang sudah bertingkat seperti ini. Saya coba dulu itu dia sistemnya yang bertingkat itu seperti ini, mohon maaf saya ambil ya. Nah, awalnya saya kembangkan yang sudah bertingkat itu seperti ini, Mbak. Kotak yang kita buat 2018 lalu bersama kelompok itu seperti ini. Oke. Nah, sampai sekarang di pertengahan 2019 saya coba kembangkan kotaknya itu ada sekat dua tingkat, 2 susun seperti itu ya. Berharap di bawah itu koloni telur, di atas itu madu, dan alhamdulillah ini sudah mulai banyak madu di sini. Oke. Nah, bisa ini dilihatkan ke pemirsa. Nah, seperti ini ya. Baik. Sudah mulai naik dia ya. Sudah mulai naik. Nah, dari percobaan yang ini muncullah kembali metode stup yang bagaimana kira-kira agar kalau kita mau panen ini atau mau pecah koloni tidak sampai ngangkat triplek ini, karena sangat sangat lekatnya itu sangat tinggi daya lekatnya. Yeah. Jadi sulit diangkat gitu. Sehingga muncullah inovasi baru, bagaimana agar kita bisa melakukan panen mudah dan pecah koloni juga mudah seperti ini. Memang semua masih percobaan, tidak
berani memberikan kesimpulan yang pas mana yang lebih cocok. Tapi ini adalah bentuk ikhtiar saya untuk menggali kira-kira ilmu atau sistem yang mana yang pas gitu. Baik. Oke, Mas Aprianto. Nah, ini proses pembibitannya di sini. Kemudian tadi Mas Aprianto katakan bahwa ada beberapa kelompok desa yang Mas salurkan ini bibit-bibit tersebut agar menjadi madu yang siap dipanen seperti itu. Nah, kira-kira dalam satu masyarakat atau satu kelompok itu tadi Mas katakan 3 atau 4 bahkan bisa 10 ini stupnya bisa disetor ke sana. Nah, dari hasil itu, hasil panen itu apakah dibagi antara kelompok sana dengan Mas Aprianto ataukah ada kelompok khusus untuk mengurus? Ya, bagaimana Mas Aprianto? Silakan dijelaskan. Ya, untuk metodenya sendiri di sini pembibitan setelah jadi saya sampaikan ke masyarakat, dibudidaya di tempat masyarakat. Nah, akadnya itu di situ ada sistem bagi hasil karena koloni yang saya sebar itu adalah koloni punya saya. Jadi nanti mereka boleh mengambil, bisa tergantung ini ya hasilnya, nanti bisa setengah atau bahkan 1/4-nya untuk mereka, yang untuk 1/3/4-nya untuk saya, untuk kita jual gitu. Berarti sudah ada kesepakatan di awal. Oke, baik. Nah, itu tadi. Kemudian bagaimana caranya masyarakat tersebut atau kelompok di luaran sana untuk membudidayakan madu ini? Maksudnya kan dari pembibitan di sini nih, kemudian diantarkan ke warga atau kelompok sana. Berapa bulankah atau bagaimana cara perawatannya oleh mereka itu seperti apa, Mas? Ya. Boleh disampaikan kepada untuk pemirsa di rumah? Ya, terima kasih. Untuk masyarakat yang ikut dengan kegiatan pemberdayaan saya lakukan ini, semua murni saya lakukan. Panen itu nanti saya akan manennya. Kemudian ketika memang cocok untuk perbanyakan koloni di lokasi itu, maka saya akan perbanyakan koloninya di situ. Mereka hanya menyiapkan tempat dan kemudian tidak melalaikan agar tidak diambil orang atau apakan itu aja. Mereka tidak ada usaha yang berat untuk mengelola itu, merawat itu. Mereka hanya menyiapkan tempat, sudah selesai. Berarti yang panen Mas sendiri? Saya berarti sendiri. Ya? Oke, baik. Karena kita harus menjaga ini kualitasnya, ya, higienisitas. Karena kadang kita itu mungkin karena tradisionalnya melakukan proses panen trigona ini tidak memperhatikan proses yang higienis, misalnya begitu. Tidak memisahkan antara polen dengan madu, karena ini akan menyebabkan keruhnya nanti. Ya. Ketika dicampur antara polen dengan madu ini akan ada endapan nanti itu. Ketika dia terlalu lama bertahan madu itu dengan polen itu, bisa-bisa bau tengik. Oh, ya, aromanya menyengat seperti itu. Menyengat. Nah, itulah yang terjadi kalau kita tidak melakukan proses panen higienis, memisahkan antara madu dengan polen itu. Oke, menarik sekali nih pemirsa. Nah, jadi tadi proses panen madu itu sendiri apakah disaring dengan alat khusus atau seperti apa? Karena madu ini kan masih ada sarangnya seperti itu kan. Jadi ketika diperas, proses pemerasan dan secara higienis itu seperti apa, Mas? Apakah ada cara-cara atau trik-trik khusus yang Mas Aprianto terapkan agar mendapatkan kualitas madu trigona yang luar biasa? Untuk saya sendiri ketika panen jelas menggunakan alat standar, misal sarung tangan, kemudian pisau stainless. Kemudian kalau mau agar tidak bercampurnya propolis di situ masuk, misalnya kita cukup dengan sistem tiris. Ditiriskan, kemudian itu hasil madu yang sudah kita tampung disaring lagi menggunakan kain kasa. Kain kasa ya. Kalau sudah seperti itu, insya Allah hasilnya bagus, bersih dan siap untuk dipasarkan. Oke, baik Mas Aprianto. Oke pemirsa, itulah tadi paparan singkat dan penjelasan yang sangat luar biasa dari Mas Aprianto dari segi perawatan, dari segi pembibitan, kemudian diserahkan kepada masyarakat untuk dipanen dan sampai dengan penyajian kemudian dipasarkan madu trigona ini.
Baik pemirsa, itulah tadi pemaparan dari Mas Aprianto. Tadi sudah menjelaskan bagaimana proses pembibitan, kemudian penyerahan kepada kelompok masyarakat, lalu proses penyaringan hingga proses pengemasan madu trigona ini. Oke pemirsa, masih ada informasi menarik lagi yang Anda dapat saksikan. Tetaplah bersama kami di program Inspirasi. Cukli buatan Lombok sudah dikenal hingga mancanegara. Tenun merupakan warisan leluhur kami, hingga kini tetap terpelihara dan menjadi kebanggaan kami. Terima kasih karena Anda masih bersama kami pemirsa dalam program Inspirasi, tentunya bersama sosok inspiratif kita, Mas Aprianto. Nah pemirsa, tadi kita sudah melihat lokasi tempat pembibitan madu trigona, dan selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi terkait dengan madu trigona ini. Nah, masih bersama saya di sini Mas Aprianto. Ya, Mas, tadi sudah dilihatkan kepada pemirsa lokasi, kemudian sudah dijelaskan bagaimana jenis-jenis dari madu trigona ini. Nah, yang paling khusus ini Mas, tentang vegetasi. Nah, vegetasi yang Mas bilang tadi harus higienis, harus bersih, harus memadai dan lain sebagainya, itu kira-kira bagaimana sih? Seperti Mas jelaskan tadi, boleh dijelaskan lebih dalam lagi kepada pemirsa di rumah, agar pemirsa di rumah siapa tahu bisa mengikuti jejak-jejak sukses dari Mas Aprianto ini. Silakan Mas. Vegetasi ini terkait dengan ketersediaan pakan ya. Trigona ini adalah lebah yang memang unik. Jadi keberadaannya itu seperti yang saya katakan sangat ramah lingkungan, bisa dibudidaya di pekarangan. Nah ini tentunya memerlukan vegetasi yang bagus agar bisa bertahan dan bisa menghasilkan madu. Nah, adapun vegetasi yang saya sampaikan tadi itu adalah jenis tanaman-tanaman yang menghasilkan nektar, menghasilkan serbuk sari yaitu polen, kemudian menghasilkan getah. Nah keberadaan tanaman-tanaman vegetasi inilah yang akan menunjang bagaimana trigona ini bisa bertahan dan kemudian memiliki hasil yang banyak. Nah, ketika kita sudah berniat untuk melakukan budidaya trigona, maka kita harus sudah mulai siap-siap ancang-ancang vegetasi yang harus kita siapkan. Berarti vegetasi itu sangat penting Mas ya? Sangat penting.
ibaratnya kalau kita saja ya tidak ada pekerjaan di sekitar kita, tentu kita akan mencari keluar. Ketika kita budidaya trigona begitu juga. Ketika kita taruh lebah di tempat kita atau di pekarangan kita, tempat budidaya kita, sedangkan makanan tidak ada di sekitarnya, maka dia akan lebih memilih untuk pergi hijrah mencari tempat yang lain. Sehingga untuk bisa sukses dalam berbudidaya, jangan pernah berhenti untuk terus memperbanyak vegetasi di sekitar. Seperti kita misalnya di kelompok ini, saya mendatangkan vegetasi untuk diperbanyak dan saya sebar ke anggota kelompok. Jadi mereka butuh vegetasi tambahan untuk menunjang koloni. Setiap kali mereka panen, mereka pecah koloni, maka semakin banyak juga vegetasi yang dibutuhkan. Tidak bisa mereka datangkan langsung sekian banyak koloni, tapi ternyata vegetasi hanya itu saja, tanaman sekitarnya hanya itu saja, maka akan ada nanti persaingan di situ. Oke, baik. Ya, jadi ada hal-hal yang memang kita perhatikan. Ya, kalau selain dengan vegetasi ada juga memang hama, misalnya kan kita di sana itu tahunya kalau trigona ini paling rentan yang namanya hamanya ada semut. Semut? Iya, semut, cicak, itu bagian dari hama-hama yang perlu kita perhatikan. Salah cara kita panen, cara kita penanganan pasca panen atau pecah koloni, maka bisa jadi akan gagal oleh hama-hama ini, hama semut terutama, karena semut sangat doyan madu. Iya, betul. Kalau ada isu yang mengatakan madu asli itu cirinya tidak disukai semut, mungkin beredar, maka itu salah. Jadi sangat disukai semut madu itu, sehingga sangat-sangat perlu kita perhatikan dalam berbudidaya itu. Hama-hama yang ada di sekitarnya harus kita singkirkan. Nah, harus kita singkirkan. Kemudian bagaimana caranya atau kiat-kiat khusus untuk menyingkirkan hama-hama tersebut seperti semut, cicak, dan lain sebagainya itu? Apakah ada ditaruh sejenis racun kah atau apakah seperti itu, Mas Aprianto? Untuk menghindari hal-hal itu memang kan lumrah karena ini madu ya. Pasti akan datanglah segala macam hama atau musuh alami dari lebah ini sendiri. Nah, untuk bisa menghindari itu semua banyak hal. Ketika kita gunakan metode rak, misal kayak tempat bibitan tadi itu, kita bisa taburi misalnya di sekeliling kaki itu bisa ada kapur ajaib misalkan itu, atau mungkin kita bisa taruh di sana itu wadah mengelilingi kaki-kaki rak itu dengan air sehingga tidak bisa diseberangi oleh semut. Selain itu kita juga harus lumayan rajin merawat, jangan sampai berdebu itu rak itu. Kalau dia banyak debu, trigona tentu juga tidak suka gitu. Karena di kaki-kaki trigona ini banyak getah. Ketika dia hinggap di stupnya, di kotaknya, dan itu berdebu, maka akan mengganggu keseimbangannya. Baik, berarti trigona ini harus ekstra hati-hati dalam perawatan dan membudidayakannya berarti, Mas ya. Nah, tadi sudah Mas Aprianto jelaskan terkait dengan vegetasi. Kemudian di kediaman Mas Aprianto ini sendiri, vegetasi jenis apa aja yang udah Mas lakuin? Umpama kayak tadi ada pohon-pohon di sekitarnya, apakah itu merupakan salah satu vegetasi untuk menjaga kehigienisan dan menjaga agar madu trigona ini bisa berkembang dengan baik seperti itu, Mas? Alhamdulillah di tempat kami ini sudah disampaikan bahwa alam kami menunjang untuk itu. Keberadaan vegetasi yang saya sediakan, misal seperti bunga-bunga, ini hanya vegetasi tambahan yang berharap ketika di musim hujan itu bisa dikonsumsi oleh lebah trigona. Karena begini, lebah trigona ini kan, atau mungkin sebagian semua lebah penghasil madu, mereka akan menghasilkan madu kalau ada bunga, sumber pakannya. Nah, sedangkan kita tahu musim bunga itu ya musim panas kan. Nah, ketika musim panas banyak tanaman-tanaman berbunga, nah itu menjadi pakannya. Nah, kenapa kita perlu siapkan pakan tambahan seperti bunga-bunga ini untuk mengantisipasi seandainya nanti musim hujan. Oke, baik. Musim hujan nanti kan tidak ada yang berbunga. Iya, betul sekali. Terus kalau nggak ada yang dimakan, trigonanya kabur. Siapa yang rugi? Kita, gitu kan. Nah, jangan sampai hal-hal vegetasi ini kita sepelekan dalam berbudidaya.
Yang ada di sekitar tempat budidaya kami ini yang dari jenis resin ya untuk getah, karena trigona ini butuh getah untuk bisa membuat rangka sarang. Struktur sarang itu dibuat dari resin, dari getah-getahan. Nah, yang perlu ada di situ ada pohon-pohon penghasil getah seperti mangga, boleh. Ada juga nyamplung, itu ada. Kemudian kalau di luaran mungkin ada getah-getah pinus atau segala macam. Kalau kita di sini ada juga misalnya manggis. Oh iya. Nah, itu penghasil getah untuk membuat struktur sarang. Kalau tidak ada getah ini nggak bisa ini trigona akan membuat kantong madu. Jadi kalau nggak ada getah nggak bisa. Nggak bisa. Walaupun banyak bunga gitu. Iya. Saya menangkap ini, Mas. Nah, setelah vegetasi yang sedemikian rupa harus dijaga, harus disterilkan dan lain sebagainya, sekarang kita beralih ke produknya ini, Mas. Ini tahap terakhir, ini produk sudah ada dalam kemasan cantik di depan saya ini. Kira-kira Mas Aprianto, pemasaran untuk madu ini kemana saja, Mas? Apakah tadi seperti yang saya bicarakan di awal, apakah masih di Nusa Tenggara Barat saja, ataukah sudah keluar kota dan bahkan sudah diekspor ke luar negeri? Kira-kira madu trigona ini sudah kemana aja, Mas, pemasarannya? Untuk di tempat kami baru sampai di yang sebagian besar di sekitar sini aja, NTB ya. Tapi tidak menutup kemungkinan, karena kemarin kita juga hanya ada banyak pesanan, misalnya dari Bogor, dari Jogja, itu ada pesanan walaupun memang jumlahnya tidak begitu besar. Paling banyak kemarin kita mengirim ya sekitar 2 liter kayak gitu. Karena kita juga masih apa ya bahasanya, masih tahap perbanyakan stok untuk bisa mengambil sari-sari alam yang sudah tersedia. Jadi kalau pasar-pasar lokal kita bisa menggunakan jaringan komunitas. Nah, seperti yang ada di sini ada Flora namanya, Perlebahan Lombok Raya. Itu tergabung dari peternak dari Lombok Timur sampai Lombok Utara itu ada di situ. Jadi ketika produksi misal anggota Flora yang di Lombok Timur berlebih, bisa juga diambil oleh kami misalnya seperti itu. Jadi bekerja sama dengan baik seperti itu. Baik. Dan, ini ada angkat semeton namanya di tempat saya itu. Nah, ini brand kami di Flora itu. Bagaimana anggota-anggota yang memiliki potensi, yang punya kelebihan apapun itu kita saling ngangkat. Angkat semeton berarti saling mengangkat satu sama lain seperti itu agar mencapai kesuksesan. Nah, kita itu harapannya bisa mencapai kesejahteraan bersama. Baik Mas Aprianto. Nah, ini kita sudah ke tahap akhir nih, Mas. Jadi silakan Mas Aprianto memberikan saran kepada pemirsa di rumah, memberikan pesan dan kesan tentunya, dan juga pesan untuk pemerintah apa saja agar usaha yang Mas Aprianto jalankan sekarang bersama dengan kelompok masyarakat yang ada di desa ini bisa dilihat oleh masyarakat luas seperti itu. Silakan Mas Aprianto disampaikan ke pemirsa ungkapan, harapan, dan segala sesuatu yang bisa disampaikan kepada masyarakat di luaran sana. Silakan Mas Aprianto. Baik, masyarakat yang menyaksikan kegiatan ini, saya mengajak kita semua untuk sadar bahwa madu trigona ini adalah salah satu komoditas yang sangat bagus. Ya, madu trigona ini untuk kita sama-sama kembangkan. Keberadaan lebah trigona di sekitar masyarakat itu sangat ramah lingkungan, tidak berbahaya. Jadi perlu kita kembangkan. Adapun dengan kelompok-kelompok tani, kelompok-kelompok ternak yang saat ini sudah menjalankan budidaya trigona, semangatlah gitu. Pasti akan ada kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan, bukan hanya keuntungan material sungguhnya, keuntungan dunia saja bukan, tapi banyak keuntungan manfaat yang bisa kita berikan untuk orang lain. Insya Allah dengan kita ikhlas berbudidaya madu trigona, dunia akhirat kita akan dapatkan. Untuk pemerintah, kami berharap potensi yang ada terutama di Lombok ini itu diangkat. Jangan sampai potensi alam yang sudah tersedia ini disia-siakan. Bila perlu, kebijakan di setiap desa itu untuk bisa memaksimalkan lebah trigona untuk mengangkat potensi yang ada di desa-desa itu bisa didorong, karena ekonomi masyarakat bisa bangkit dari budidaya trigona, insya Allah.
Baik, terima kasih Mas Aprianto atas waktunya, atas kesempatannya kepada kami untuk melihat dan menyaksikan langsung bagaimana proses dari awal hingga akhir dari madu trigona ini. Baiklah pemirsa, itulah tadi pemaparan dari tokoh inspiratif kita kali ini, yaitu Mas Aprianto, seorang pengusaha madu trigona di Desa Guntur Macan, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Semoga apa yang disampaikan oleh Mas Aprianto ini dapat menjadi apresiasi dan acuan bagi kita semua untuk dapat memulai usaha apapun itu, yang penting halal, berkah, insya Allah dijamin nanti bakalan menghasilkan produk-produk UMKM yang ada di sekitaran kita, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini. Baiklah pemirsa, saya Nadia Syahrina mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan jangan lupa terus saksikan program Inspirasi hanya di TVRI Nusa Tenggara Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.